sama-sama bersalawat bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi putra Abdullah, Allah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwalil mutaimi. Masya Allah, semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan kepada teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam memperingati acara Isra wal Mi'raj ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan tausiah yang berjudul Isra wal Mi'raj. Nikmati Pak. Dalam bulan Rajab kita mengingat lagi peristiwa yang begitu besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril menuju langit. Malaikat membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Allah. Isra artinya adalah perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, agar kami memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, Sungguh Allah Maha melihat lagi Maha
mendengar. Hadirin sekalian, rahimakumullah. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Nabi Muhammad berjalan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Lalu kemudian beliau naik ke langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah secara langsung. Di langit beliau diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan sholat 50 waktu. Bayangkan saudara-saudara, sholat 50 waktu, sedangkan yang 5 waktu saja jangan dikerjakan. Yang benar aja, tuh gimana? Maka dari itu, menuju zaman Islamiyah yang penuh terang benderang seperti saat ini. Kata orang sabar disayang pacar. Kasihan yang jomblo dong. Ya, saya di sini saya akan hanya menyampaikan sedikit apa yang saya ketahui tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati segenap dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita taufik, hidayah serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada Source Evolution Ahyan yang merupakan the first and the best man, yakni seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak bernasi, dan seorang guru tanpa adanya sertifikasi. Dialah sang kekasih Allah, berbangkat Rasulullah, bertidal Habibullah, tidak lain dan tidak bukan, yakni Nabiullah Muhammad. Dialah sang arsitek sejati dalam naungan akhlakul karimah yang mendirikan pondasi-pondasi akhlak. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi'amin la tuhsa wa subhanalladzi asra bi 'abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa arwaja bihi bi suhbatihi Jibril al-amin ila samawatil ula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi fi nujumid dijjal wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumil jazaail kubra. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah yang Maha Suci. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Ukur. Salawat beriringkan salam senantiasa kita hanturkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat. Amin. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat berkenaan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang berjudul Salat 5 Waktu sebagai oleh-oleh perjalanan Rasul. Hadirin rahimakumullah, Isra Mi'raj merupakan salah satu dari sekian banyaknya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tujuan dari peristiwa ini adalah untuk menghibur
Rasulullah yang pernah sedih dikarenakan 3 perkara. Yang pertama, ketika istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Yang kedua, ketika pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Dan yang ketiga, dakwahnya di negeri Taif tidak diterima. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan Isra, yaitu perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Madinah di Palestina. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Hadirin rahimakumullah, pada saat itu Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril dengan menaiki burak. Burak merupakan tunggangan Rasulullah yang lajunya secepat kilat. Kemudian Rasulullah menjadi imam daripada nabi-nabi dan rasul lainnya. Dan Rasulullah naik ke berbagai macam tingkatan-tingkatan langit sehingga bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ke-7, dan melanjutkan ke Sidratul Muntaha. Hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan perintah berupa salat tanpa perantara malaikat Jibril, seakan-akan Allah ingin memberitahu kepada Rasulullah bahwasanya jikalau hidupmu susah, hatimu gelisah, hatimu sedih, maka warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya kewajiban sesama muslim itu ada 5, dan di antaranya adalah menjawab salam. Yang namanya kewajiban itu harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka akan mendapat dosa. Jadi jika teman-teman sekalian tidak mau mendapat dosa, maka mohon jawab salam dari saya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadallahu fi ridal walidain wa sakhtullahi wa sakhtul walidain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bermuajah dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati para bapak ibu dewan juri yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, dan yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman seperjuangan siswa-siswi Mansatu Lampung Barat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan,
kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisiknya, memenuhi kebutuhan materinya, tetapi kita mungkin hanya mampu memenuhi secara emosional dan secara spiritual. Betul apa betul? Betul apa betul? Dari yang paling sederhana, yaitu mendoakan mereka agar mereka cepat diberikan kesembuhan. Tapi mirisnya anak zaman sekarang lebih baik curhat sama ayah daripada curhat sama om. Ketika orang tua sakit, malah setan asik sama ayahnya bilang, sayang, ibu lagi sakit. Itu kira-kira betul apa salah? Yang kedua yaitu kita memberikan penghormatan kepada kedua orang tua kita. Yang saya maksud penghormatan di sini bukan hormat, bukan itu yang saya maksud. Penghormatan yang saya maksud di sini yaitu kita mampu memberikan sesuatu yang membuat mereka bangga. Kita mampu berbakti kepada mereka. Ketika mereka menyuruh kita melakukan sesuatu, maka dilaksanakan, jangan dibantah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yang artinya, maka jangan sesekali kita mengatakan perkataan dan janganlah sampai kita membentak mereka, dan katakanlah kepada. Sebelum saya tutup, mari kita doakan bersama-sama kedua orang tua kita. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, semoga mereka selalu diberikan rezeki yang mengalir, yang menjadi berkah bagi kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya punya pantun. Nanti kalau saya berpantun, tolong dijawab cakep gitu ya. Mangan ketupat tahu deh kami. Menawi lembat, please forgive me. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya itu datang dari saya dan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semua dapat berguna bagi masa kini dan masa depan teman-teman semua nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang serempak, yang depan kurang serentak. Maka jawablah salam saya satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua kalinya, salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni tegaknya agama Islam.
Yang saya hormati para dewan juri dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Hadirin rahimakumullah. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan tema tausiah saya, yaitu keutamaan Al-Quran. Al-Quran menjadi populer di kalangan masyarakat, apalagi melantunkan suara merdu seperti nada Nahawa, Bayati, Ros, dan lain-lain. Suara merdu tersebut dapat menjadikan terharu bagi yang mendengarkannya. Dan bagi yang mendengar dan membacanya, sama-sama mendapatkan pahala. Sebagaimana sabda Allah yang berbunyi, yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka kebaikan. Barang siapa yang mendengarkan seayat dari Al-Quran, maka kebaikan berlipat baginya. Dan barang siapa yang membaca seayat dari kalam Allah, yaitu cahaya baginya pada hari kiamat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Al-Quran juga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena ada suatu kisah, pada suatu malam Imam Ahmad pernah bermimpi bertemu dengan Allah. Imam Ahmad bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimanakah caraku mendekatkan diri kepadamu?" Allah menjawab, "Bacalah kalamku, yakni Al-Quran." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, harus pahamkah artinya? Allah menjawab, "Paham ataupun tidaknya, karena membacanya dapat mendekatkan diri kepadaku." Lalu yang ketiga, Al-Quran juga dapat mengangkat derajat orang tua kita pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya apa yang ada di dalamnya, maka mahkota bagi kedua orang tuanya pada hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dari kelas 11 IPS 2. Kepada peserta dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bersifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang, Maha Bijaksana tak pandang tempat dan suasana. Yang kedua kalinya salawat beriringan salam kepada Nabi Muhammad, Nabi yang rela berhujankan panah, yang rela bermandikan darah. Yang ketiga kalinya berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi